Di abad penjelajahan, kura-kura raksasa besar benar-benar menjadi makanan favorit para pelaut. Dijuluki sebagai makanan paling terenak. Di Samudra Pasifik, 1.200 km dari daratan Ekuador di Amerika Tengah, terdapat sebuah pulau kecil bernama Galapagos. Ada kura-kura raksasa di atasnya. Panjangnya bisa mencapai 1,5 meter dan dengan mudah bisa sampai umur ratusan tahun. Asal mereka tumbuh begitu besar adalah karena mereka sebenarnya tidak memiliki musuh alami di pulau itu. Sampainya penemuan tiba. Para pelaut yang laut pada saat itu berada dalam kesulitan yang sangat besar. Mereka tidak memiliki makanan kaleng dan tidak dapat mendarat selama bertahun-tahun. Mau makan apa menjadi pertanyaan yang sulit. Dendeng, tidak. Padahal kapal memiliki kekurangan vitamin. Saat aku menggigit, gigiku cabut semua. Lalu setelah kapal tiba di Pulau Galapagos, orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa ada spesies yang tidak terlalu membutuhkan makanan. Bentuknya sangat besar dan berdaging, berkeliaran dan mudah ditangkap, bisa disimpan dan dapat tetap hidup selama ratusan tahun. Ini benar-benar makanan kaleng alami. Salah satu dari anggota ini datang ke Kepulauan Galapagos untuk penelitian dan mengembangkan teori evolusi Darwin. Dia juga menangkap banyak kura-kura dan membawanya ke perahu, lalu meluangkan waktu untuk memasaknya. Ada catatan yang mengatakan bahwa pada tahun 1842, sebuah kelompok perahu membawa 1.200 kura-kura raksasa dari pulau itu sekaligus. Kura-kura raksasa sedang bersiap merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Tiba-tiba ia dipindahkan ke perahu oleh sekelompok orang. Oh, aku sedang bersiap untuk makan. Apa yang kamu lakukan? Ayo kita naik perahu dan makan bersama. Hingga saat ini, dengan adanya kerinduan khusus, kura-kura raksasa di pulau-pulau di seluruh dunia akhirnya bisa bernafas lega. Akhirnya bisa merayakan ulang tahunku yang ke-100. Empoli, aku tahu banyak hal. Apakah kamu ingin mencoba kaviar berpijak yang terbuat dari telur berpijak? Bayangkan saja, kaviar berpijak itu mahal sekali. Orang Prancis sangat suka makan berpijak. Saat mereka makan, mereka mulai mikir untuk mencoba telurnya. Telur berpijak berbentuk bola-bola kecil berwarna putih dengan cairan penyelending di dalamnya. Ada lapisan selaput renyah di luar. Apa? Pula, di dalamnya lengket dan di luarnya. Bukankah ini sama dengan kaviar favorit orang Perancis? Jadi orang Perancis dengan hati-hati mengumpulkan telur berpijak dari tanah. Setelah membersihkan dan mendisinfeksi, memilih dan mengemasnya, dan sepertinya sekarang saya tidak mampu membelinya. Kaviar berpijak tidak memiliki bau amis soal kaviar, namun memiliki aroma kacang almond yang tidak bisa dijelaskan. Ditambah tanah, dan jamur, dan pohon pinus. Oh, aneh banget sih. Tidak masalah jika rasanya aneh. Kami orang Perancis tidak takut dengan keanehan. Kami hanya takut murah. Seekor ikan surgam dapat menghasilkan 18 kg telur, dan seekor siput kecil dapat menghasilkan 4 gram telur setiap tahun. Apakah menurut kamu kaviar berpijak akan lebih mahal? Jadi, aku akan mengadakan candlelight dinner untuk mengungkapkan cintaku. Kaviar berpijak adalah pilihan yang sempurna. Saya sudah memikirkan kata-katanya. Sayang, ini kaviar berpijak yang dikirim dari Perancis khusus untuk Anda. 你甜甜的微笑就像蜗牛指甲。 OMG, telur siput, menjijikan sekali. Empoli, aku tahu banyak hal. Jika Anda ingin makan masakan China di Jepang dan memesan pakai pangsit, selamat, Anda akan mendapatkan gyoza, yaitu pangsit dengan nasi. Apa? Makanan pokok cocok dengan makanan pokok? Hei, jangan tertuduh-tuduh pemanggil, bos. Pangsit Jepang bukanlah makanan pokok, melainkan sebuah hidangan. Jika dirasa kurang memuaskan, kamu juga bisa mencoba makanan yang telah di-upgrade. Ramen, plus pangsit, plus nasi. Sebenarnya, ketika pangsit diperkenalkan ke Jepang, orang Jepang melihat pangsit dan nasi. Tidak, mustahil dunia ini memiliki begitu banyak jenis makanan pokok. Tidak! Hanya nasi yang merupakan makanan pokok, hidup nasi. Orang Jepang yang keras kepala menolak menerima pangsit sebagai makanan pokok. Apalagi mereka jarang makan pangsit dan mesti menggoreng pangsit semalaman. Tidak hanya makan pangsit goreng, tapi juga mempertahankan pangsit goreng itu sayur. Biarpun Amaterasu datang, dia juga sebuah hidangan. Saya ingin dengan nasi. Oke. Asal kamu senang, coba dipikirkan. Bukankah kita juga kadang sarapan paginya mie ditambah nasi? Sepertinya aku bisa menerimanya. Benar, bukankah ini hal biasa? Coba lagi makanan kami. Digoreng dengan roti. Digoreng di dalam nasi. Empoli, aku tahu banyak hal. Pernahkah kamu mendengar masakan bahasa abad Jepang? Bon Flaming Griffin. Kau belum pernah mendengarnya? Apa itu? Tampangnya sangat kuat. Ikan kecil ini tidak pernah mendengarnya. Yoshi, datang dan duduklah di tokoku. Minasan, kamu selalu mempertanyakan apakah sashimi segar. Saya bilang itu tidak segera saya berenang telanjang. Jika kalian tidak percaya, jika bilang aku tidak segar, aku akan memotong perutku. Kalian masih tidak percaya. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian apa itu kesegaran yang tak terkalahkan. Lihat ini, aneh ikan segar. Halo semuanya. Silakan takumi keterampilan pisau terhebat. Berdasarkan pengalaman saya selama puluhan tahun dalam memotong ikan, saya mengetahui dengan jelas struktur ikan. Dengan beberapa kali potongan, daging ikan tidak akan mengeluarkan banyak darah, dan salak utama masih bisa bergerak.
Kenapa aku jadi kerangka? Kamu bukan hanya kerangka, kamu juga harus berenang telanjang untuk pelanggan. Masuklah kamu. Oh iya, sambil pelanggan mencicipi sashimi segar, mereka sambil melihat tulang ikannya. Belum mati, tapi tetap berenang di depan mata. Inilah Bon Swimming Cuisine. Hebat sekali. Dengan cara ini, Anda bisa makan daging ikan. Ikan kecilnya pun tidak mati. Sungguh hebat. Saya sudah selesai makan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah datang. Sudah hampir selesai waktu yang tunggu. Dan pada dengan kulit ikan, mikroorganisme yang ada di dalam air akan cepat menyerang kerangka ikan. Sebentar lagi, ikan akan disiksa hingga mati. Puri, aku tahu banyak hal. Siapa yang paling suka donat di dunia? Mereka sebenarnya adalah bos geng kota Meksiko. Tak jauh dari perbatasan Amerika, ada sebuah kota bernama Juarez. Di sini adalah tempat perkumpulan pengedaran narkoba dan gaya tak terhitung. Sepanjang perjalanan banyak terjadi kasus kriminalitas. Ini adalah kota dengan tingkat kriminalitas terkelas dan tinggi di dunia. Tapi bos melakukan di sini sangat menyukai donat sampai tergila-gila. Saat itu, donat berasal dari Amerika beredar. Iya sekali. Aku sangat ingin menghapus toko dan memulai hidup berdoma. Donat menjadi sangat populer, sehingga seseorang segera membuka toko donat Amerika di daerah setempat. Banyak banget orang yang menyukai donat. Sebenarnya saya akan menjadi kaya raya. Tapi dia lupa, ini kota dosa. Dengan 200 kotak donat dalam 1 jam, beri aku lebih banyak korban popping. Karena aku akan membunuhmu. Perampokan, serahkan donatnya dan akan kau pada hidup. Hei, kamu harus memberiku donatnya. Kalau tidak, keluarga Gusman akan membawa orang untuk membunuh kalian semua. Bisa menakutkan. Sebaiknya saya menutup toko untuk menyelamatkan hidup saya. Mulai sekarang, tidak ada lagi donat. Tidak, saya tidak bisa hidup sedetik pun tanpa donat. Semua tatoku yang telah dicuci dengan sia-sia. Jadi, kunjunginya segala provinsi lain dan membeli ratusan kotak donat dari Amerika Serikat. Bawa kembali ke Juarez dan jual kepada bos dengan harga tinggi. Karena mereka takut tidak akan bisa makan donat lagi. Tidak peduli seberapa keras warga berteriak dan membunuh. Saat membeli donat, semua orang mengantri dengan sopan. Terima kasih, ini donat Amerika Serikat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sampai jumpa. Apa? Aku datang sekarang. Aku harus memberi pelajaran. Puri, aku tahu banyak hal. Percayakah kamu bahwa aku malah lucu bertumbuh besar sebenarnya akan kotoran? Walau juga disebut sebagai burung berkantung, merupakan hewan kebangsaan Australia dalam bahasa penduduk lokal yang berarti tidak minum air. Karena dia berbaring di pohon setiap hari dan tidur lebih dari 20 jam sehari. Akhirnya bangun, makan beberapa gigitan daun dan minum air. Di dalam daunnya ada air, jadi tidak usah repot-repot. Ini terlalu malas. Betapa malasnya aku. Aku tidak tahu bisa memanggil mamaku. Ma, ambilkan aku segelas air. Buang sendiri. Koala juga termasuk salah satu hewan yang paling pilih-pilih. Karena hanya memakan daun kayu putih. Daun kayu putih tidak enak. Rasanya sangat kasar. Juga merupakan disinfektan dan pestisida alami. Anda rasa apa coba? Dan kayu putih memiliki sedikit nutrisi. Koala pada pikir sejenak. Saya tidak membutuhkan banyak nutrisi karena saya tidur setiap hari. Oleh karena itu, perjalanannya sangat lambat. Makanlah daun kayu putih dan diamkan di perut selama n jam untuk terus berfermentasi. Bayangkan makan lumpia dan tidak keluar dari usus selama n jam. Saat ini, koala pada sendawa. Hewan-hewan di sekitar sangat ingin memindah rumah. Dan kayu putih sebenarnya beracun. Untuk detoksifikasi, koala telah mengembangkan bakteri usus khusus untuk membantu pencernaan. Namun, bayi koala yang baru lahir tidak memiliki bakteri usus seperti ini di dalam tubuhnya. Jadi jangan takut. Mama koala mengeluarkan sejenis kotoran khusus dari pantatnya dan memberikannya kepada koala kecil. Setiap pagi, bayi koala merangkak keluar dari kandung mamanya. Merangkak dan merangkak, naik ke pantat mama. Dan seperti itulah cara mama membesarkan koala kecil. Puri, aku tahu banyak hal.